Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena kasih sayang Tuhan sangat membuat kita bersyukur dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Hari ini Sabtu 22 Januari 2022, kita bersama-sama akan melandasi segala aktivitas kita tentu melalui firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kasih karunia Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menolong dan mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka telah menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Semakin besar, semakin berhikmat. Keberhasilan atau kesuksesan seorang anak tidak lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari identitas sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak, ternyata akhirnya ditemukan berada di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah? Tak lain adalah melakukan pengajaran kepada para alim ulama. Di usianya ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak, Yesus dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya, dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu, tetapi makin dikasihi Allah dan manusia. Semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya. Melalui firman-Nya kita diasuh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan kita kepada Bapa akan membuat kita semakin dikasihi tidak hanya oleh Bapa tetapi juga manusia. Hiduplah untuk semakin bertambah hikmat.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak firman-Mu sangat mengokohkan kami. Tuhan memampukan kami untuk sungguh-sungguh menerjemahkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Sering berjalannya kehidupan yang Tuhan karuniakan tentu melalui bertambahnya usia kami, bertambah pengetahuan bahkan pengalaman kehidupan ini. Mampukan kami, tolong kami ya Bapa, sebagai anak-anak Tuhan akan semakin mengarah kepada hikmat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan menolong jemaat untuk mengerti firman-Mu dan sungguh menjiwai ini dalam kehidupan. Bapa di sorga, berdoa untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Leonardo Edison Sihombing, keluarga Bapak Ferry Tambing, keluarga Bapak Rinaldi Rantai Parapak, keluarga Bapak Gilang Manggala Putra, keluarga Bapak Yonestani atau Pendeta Albertin Nebang, keluarga Bapak Bambang Ardiantoro. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan segenap keluarga kasih kami ini. Rahmat dan kasih Tuhan melingkupi sehingga sukacita dalam Tuhan selalu mengiringi perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Kami pun mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga selama 1 minggu yang telah kami lalui. Terima kasih banyak ya Tuhan, semuanya itu memungkinkan jemaat-Mu beraktivitas dan melaksanakan semua tanggung jawab yang dilakukan ini semua karena Tuhan ada memelihara, memberkati, dan menolong. Terpujilah nama-Mu atas semua itu Tuhan, Engkau dipermuliakan atas semuanya. Mendoakan pelayanan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja wilayah 4, PPK Pulau Jawa dan PMG yang akan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Tuhan menolong, memberkati sehingga semua yang sudah dipersiapkan dapat diwujudkan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan secara sinode, wilayah maupun klasis. Khusus pada hari ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan, baik kegiatan klasis maupun kegiatan jemaat. Tuhan menolong agar itu dapat diwujudkan dengan penuh syukur. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami pun terus meletakkan pengharapan kami untuk rencana dan segala harapan serta kerinduan-kerinduan segenap keluarga jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Tentu dalam perkenaan Tuhan, mampukan seluruh jemaat dapat mewujudkan semuanya itu dan Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Berkati kami semua dalam beraktivitas hari ini, terutama melaksanakan kebersamaan bersama keluarga di akhir pekan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.